Pemirsa Intens Investigasi. Semarak perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 turut dirasakan oleh Ayu Ting Ting. Pedangdut yang dikenal lewat sejumlah lagu hits ini memilih mengisi momen kemerdekaan dengan berkumpul dan bersenang-senang bersama keluarga. Tak hanya menikmati waktu santai, Ayu juga ikut berolahraga dengan bermain padel. Aktivitas ini dilakukannya bersama keluarga, sehingga suasana perayaan kemerdekaan pun terasa semakin seru dan penuh keakraban. Bagi Ayu, berkumpul bersama keluarga menjadi salah satu cara untuk mengisi momen kemerdekaan di tengah kesibukannya sebagai selebriti dan pekerja seni. Benarkah dengan perayaan Hari Kemerdekaan kali ini terasa beda? Benarkah perbedaan itu salah satunya karena ditemani oleh Kevin Gusnadi sang kekasih? Benarkah selain lomba padel, ada beberapa lomba lainnya buat memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan? Seperti apa juga Denny Darko teropong hubungan Ayu dengan Kevin Gusnadi? Benarkah mereka bakal mempunyai ikatan secara resmi? Dan bagaimana juga tanggapan keluarga? Apakah akan ada konflik atau aman-aman saja? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Ayu Ting Ting turut memeriahkan suasana dengan cara yang berbeda. Jika biasa merayakan dengan warga sekitar rumahnya yang berada di Depok, kali ini Ayu memilih merayakan momen kemerdekaan dengan menghabiskan waktu dengan melakukan olahraga padel. Dan semuanya, Umi Kalsum sang bunda yang mempersiapkannya. Tak hanya sekedar berolahraga, momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi Ayu untuk berkumpul dan bersenang-senang bersama orang-orang terdekat. Semangat kemerdekaan pun semakin terasa karena Ayu dan keluarga juga ikut mengikuti berbagai kegiatan serta perlombaan yang digelar untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia. Ayu mengaku antusias mengikuti rangkaian perayaan kemerdekaan. Baginya, lomba-lomba khas 17 Agustus menjadi salah satu tradisi yang selalu menarik dan mampu menghadirkan keseruan tersendiri. Atau enggak di daerah rumah, tapi karena ini ibu lagi suka padel, jadi kita tadi ada tanding padel antar tim sama keluarga. Kenapa mungkin akhirnya memilih di luar? Kan biasanya tiap tahun tuh sama warga gitu. Kita kan lagi seneng padel, jadi udah kita ngadain, dia bilang yuk kita main di lapangan aja deh, ya udah kita main di lapangan. Selain itu mungkin ada yang spesial juga di 17-an tahun ini mungkin Bu Ayu? Biasa aja, sama aja. Karena udah terbiasa sekarang ya Bu Ayu. Udah terbiasa. Tadi lombanya ada apa aja? Selain padel? Oh banyak banget, pertama padel, terus yang kedua lomba sarung, terus lomba apalagi tuh bola, terus banyak sih seru macem-macem. Boleh ikut lomba yang mana hari ini? Semua diikutin. Menang nggak? Menang, alhamdulillah. Beberapa lah. Yang ikut siapa aja sih, teman-teman dekat atau mungkin orang-orang tim YouTube, Kisyu, terus keluarga. Kita mah kita aja mas, nggak ada yang lain. Keluarga semua tim. Tapi nyiapin lomba ini dari kapan Bu Ayu buat? Udah dari lama, ibu udah nyiapin dari sebulan yang lalu ya Bu ya? Sebulan yang lalu ibu kita
jadi panitia tahun ini sampai seragam baju merah putih kayak ini yang benar-benar mau dikerek. Tapi setelah ini bakalan lomba sama warga di rumah nggak Boy? Enggak, kayaknya warga tadi udah pagi sih. Jadi enggak. Kemarin doang sih kita ada pawai sama lomba anak-anak fashion show gitu. Udah kita udah support juga kemarin. Boy kalau nostalgia masa kecil dulu seringnya ikut lomba apa sih dengan Kelereng, nggak ditelan ya. Jalan apa gini kelereng gitu, terus makan kerupuk, masukin pensil ke dalam botol. Udah sih itu aja sih. Yang paling jago Boy yang mana? Ini apa masukin jarum. Jarum. Menang itu jarum. Itu yang menang terus tuh. Menang terus waktu dari dulu. Kalau Bilkis main apa? Bilkis tadi lomba juga sama sepupu-sepupu yang lain sepantaran. Lomba main bola tadi. Ayu Ting Ting juga ungkap perasaannya di momen kemerdekaan ini ditemani oleh sang kekasih hati, yaitu Kevin Gusnadi. Meski dalam kondisi kurang sehat, Kevin tetap menyempatkan waktunya untuk menemani Ayu merayakan hari kemerdekaan. Penampilan Kevin pun sempat mencuri perhatian karena terlihat mengenakan perban di bagian pelipisnya. Ayu kemudian menjelaskan, luka di bagian pelipis Kevin tersebut terjadi karena sang kekasih sebelumnya mengalami insiden jatuh. Meski begitu, kondisi Kevin disebut tetap memungkinkannya untuk hadir dan berkumpul bersama Ayu serta keluarga. Tapi kenapa sih sakit Bu Ayu sampai diperban tadi? Iya, gara-gara kemarin ada apa? Jatuh jadi lumayan. Tadi agak takut ini atau gimana Bu Ayu, ada kena bola gitu Bu Ayu? Kan bolanya nggak nyerang ke sini. Oh, demi effort buat Bu Bolanya Ayu nggak ya? nyerang ke sini. Boy tadi ada lomba yang tandem nggak sama Mas Kevin? Ada apa? Lomba yang tandem mungkin. Tandem gitu berdua. Oh ada tadi ada. Lomba Jadi apa? cewek lawan cowok ya gitu. Lomba apa? Oh sarung diangkat ngambil bola. Kalah. Cewek kalah. Tapi mungkin bisa dibilang ini ajang pertemuan kedua keluarga gitu atau seperti apa sih Bu? Gak ada dua keluarga mbak. Satu keluarga aja jangan besar-besar. Saya nggak mau besar-besarin jalanan aja. Tapi mungkin Bayu seperti apa melihat effort dari sang kekasih sendiri yang menemani meskipun lagi sakit gitu Bu? Oh senang. Alhamdulillah. Kan kita tanya juga kan kalau misalnya memang lagi sehat, bisa ikut tapi alhamdulillah beliau nggak ikut. Jadi makin cinta nggak sih di Jadi itu masih di Kedekatan Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi belakangan ini semakin mencuri perhatian. Keduanya terlihat semakin lengket dan tak segan memperlihatkan kebersamaan di berbagai kesempatan. Hal tersebut tentu membuat publik semakin penasaran dengan kelanjutan hubungan keduanya. Pertanyaan tersebut kemudian ikut diterawang oleh ahli tarot Denny Darko melalui kartu tarot yang dibacanya. Lantas, seperti apa penglihatan kartu tarot Denny Darko terkait arah hubungan Ayu dan Kevin ke depannya? Apakah hubungan Ayu dan Kevin benar-benar akan berujung pada ikatan resmi atau masih ada perjalanan panjang yang harus mereka lalui sebelum menuju ke jenjang tersebut? Menanti restu orang tua. Ini sesuatu yang memang kalau untuk khusus Ayu Ting Ting ini agak-agak ekstra nih, ini ya harus dapat restu dari kedua orang tua. Sesuatu yang baik dan memang ya sebaiknya memang seperti itu. Tetapi mungkin agak lebih sulit karena mereka ini tinggal satu rumah. Biasanya kalau orang yang lain ini kan hubungannya sama pasangan ini di kota lain, orang tuanya di kota lain, sehingga mungkin akan ya udah dijalani aja. Tetapi jika Ayu Ting Ting di sini saya lihat ini sesuatu yang mungkin agak lebih rumit karena saat ini orang tuanya pun tinggal, kalau saya nggak keliru, satu atap dengan Ayu Ting Ting atau satu kompleks di situ. Dan ini membuat hubungannya ini pun akhirnya ya tentu saja ada sebuah masukan dari orang tua yang memang ada terus. Dan ya kebayang ya kalau kita bareng sama orang tua nih, walaupun usia mungkin sudah 34 tahun, tetapi bisa saja orang tua ini menganggap ini usianya masih 18 tahun dan banyak pertimbangan yang terus kemudian harus dijalani. Apakah ini masih akan memiliki kalau kita bilang potensi? Iya, tetapi memang harus bersabar dan nggak bisa terlalu cepat. Dan kalau dicepetin malah takut ya nanti akan bisa. Tapi Mas ada potensi nggak sih Mas untuk ke jenjang? Ada. Tapi itu tadi memang harus perlahan dan memang
kalau saya kira di sini menghilangkan ketakutan-ketakutan di masa lalu, terutama jika ya si wanitanya ini pernah beberapa kali gagal dalam upaya untuk mendapatkan kalau kita bilang itu pernikahan atau menuju ke babak pernikahan setelah menjalin hubungan dengan beberapa pria. Saya kira sebenarnya kedua-duanya ini sama-sama memiliki harapan. Tetapi tentu saja yang pria ini lebih lebih kuat perasaannya. Walaupun kalau saya kira Kevin ini itu nggak mempergunakan kedekatannya dengan Ayu untuk meningkatkan personal brandingnya sehingga akan lebih dikenal oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ini rupanya sesuatu yang kalau menurut saya membuat perjalanannya ini juga semakin lambat dan gak secepat yang diharapkan. Dan ini sesuatu yang wajar, tiap hubungan memiliki beda-beda karakteristik dan ini adalah sesuatu yang memang harus dilalui oleh mereka berdua. Saya pikir karena mereka berdua ini sudah di usia yang cukup dewasa, sudah melalui banyak sekali kegagalan dan penolakan di masa lalu, sehingga mereka ini memulainya itu dengan ya sudah jalani dulu aja. Nggak terlalu berharap ini akan serius atau apa, dan kalau ternyata ini memang menuju ke keseriusan, maka mereka baru akan merencanakan. Tetapi The Moon di sini menunjukkan kalau mereka pun ini sejatinya itu masih memiliki keraguan apakah ini harus diresmikan sekarang atau tidak. Banyak hal yang terus kemudian membuat hubungan ini lebih lama daripada sebelumnya juga adalah kesibukan Ayu Ting Ting. Jika ternyata teman-teman di lingkungan dan orang tuanya yang mendukung, ini adalah hubungan yang sangat simpel dan bisa langsung menuju ke pernikahan. Akan baik karena mereka berdua juga memulainya ini dalam kondisi yang nggak diburu-buru. Netizen juga nggak terlalu ikut campur dalam permasalahan ini, nggak kayak hubungan-hubungan sebelumnya. Dan saya melihat bahwa jika ini akhirnya mereka akan terikat, ini akan dalam sebuah ikatan yang cukup kuat. Tak hanya menerawang soal kelanjutan hubungan Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi, Denny Darko juga mencoba melihat kemungkinan lain yang bisa terjadi apabila hubungan keduanya semakin serius. Melalui kartu tarot yang dibacanya, Denny Darko menelisik kemungkinan adanya dinamika hingga konflik yang berpotensi muncul dalam kehidupan Ayu dan Kevin. Lalu seperti apa Denny Darko melihat adanya kemungkinan perbedaan pandangan yang harus dihadapi Ayu dan Kevin? Saya kira kalau anaknya ini ikut bagaimana ibunya ya. Dan sepanjang hubungan-hubungan Ayu Ting Ting yang kemarin, anaknya pun ini baik-baik saja. Jadi saya kira ini sesuatu yang mungkin nggak terlalu memegang peranan penting terhadap apakah ini akan jadi atau tidak. Malah lebih daripada itu, kedua orang tuanya ini masih memiliki peran yang sangat penting dan perlu restu yang sangat kuat dari mereka berdua. Ya saya kira tentu saja adalah kemampuan untuk bisa menghidupi Ayu Ting Ting ya, karena Ayu Ting Ting di sini sudah memiliki pemasukan yang ya lumayan besar, yang walaupun kita nggak tahu ya apakah dia memiliki usaha yang lain atau tidak. Karena kalau acara TV, kita bisa tahu bahwa acara TV ini mengalami pasang surut dan bisa saja acara ini terus kemudian akan digantikan oleh acara lain atau host yang lain lagi. Tetapi ini adalah satu keharusan di mana lifestyle yang sudah terset di satu titik tertentu ini nggak mungkin akan diturunkan. Kita tahu Ayu Ting Ting ini bukan seorang yang juga bermewah-mewah, tetapi kita tahu bahwa kemampuan mereka untuk mencetak pemasukan yang lumayan besar ini sesuatu yang harus dicoba ya disamai paling tidak oleh si Kevin ini tadi. Konfliknya itu akan lebih kepada ketakutan masa lalu yang harus dipupus dan juga keberanian untuk berani mengambil kesempatan yang tersisa, yang bisa jadi ini adalah kesempatan terbaik yang pernah ada, dan dari situlah cinta mereka ini akan teruji tapi akhirnya akan bisa terlewati. Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan setelah blak-blakan mengungkap soal kehidupan asmaranya. Pedangdut asal Depok ini seolah memberikan sinyal bahwa dirinya kini sudah membuka hati untuk kembali menjalin hubungan dengan seseorang yang dianggap mampu memberikan kenyamanan dan kebahagiaan. Lalu sudah sedekat apa hubungan Ayu dengan Kevin? Kisah asmara Ayu Ting Ting kembali menjadi perhatian publik. Kali ini kedekatannya dengan Kevin Gusnadi disebut-sebut semakin menunjukkan sinyal positif. Ayu sendiri tak lagi menutupi soal kehidupan asmaranya.
Pelantun lagu Alamat Palsu ini mengaku dirinya memang sedang dalam posisi membuka hati untuk seseorang. Meski begitu, Ayu memilih untuk tidak terburu-buru dalam menjalani hubungannya dengan Kevin. Menurut Ayu, saat ini dirinya dan Kevin masih dalam tahap saling mengenal lebih jauh. Punya yang spesial sekarang nih Kak Ayu sama Kevin. Belum ngomong nih sama teman-teman media nih Kak Ayu. Lah, emang saya mesti ngomong? Ya kan udah lihat, maksudnya Iya benar. maksudnya deket mah nggak apa-apa kan, maksudnya kan teman deket aja, baik-baik aja Mbak, masih teman deket aja, masih deket. Jalanin aja, pelan-pelan, santai dulu aja, nikmatin dulu aja, berteman deket dulu aja, saling kenal dulu aja. Kedekatan Ayu dengan Kevin tampaknya semakin menunjukkan perkembangan. Setelah sebelumnya mengaku sedang membuka hati dan menikmati proses pendekatan, kini Ayu kembali blak-blakan mengenai hubungan mereka. Ayu terang-terangan menyebut bahwa dirinya sudah mengenal keluarga Kevin. Tak hanya itu, Bilkis, anak sematawayang Ayu, kini juga disebut sudah mengenal sosok Kevin. Meski begitu, Ayu tampaknya masih ingin menjalani hubungan tersebut secara perlahan. Ia mengaku saat ini masih menikmati waktunya untuk berteman dekat dengan Kevin, sekaligus saling mengenal satu sama lain. Kak Ayu udah kenal keluarganya Kak Kevin juga? Udah. Iki sudah ngasih restu belum sih Kak Ayu? Iki sudah ngasih restu belum? Yes, Boleh baik-baik deh, aja, boleh baik-baik bunda aja. menikah gitu Dari lagi. juga udah kenal, udah tahu. Ya pokoknya doain aja, jalanin aja, menikmati dulu, senang dulu, tidak mau terburu-buru gitu. Masih saling mengenal satu sama lain. Berarti nggak trauma ya Kak Ayu ya untuk buka hati Oh, nggak? tidak boleh dong, nggak boleh dong. Kan semuanya sudah direncanakan sama Yang Maha Kuasa. Jadi ikutin aja alurnya mau kemana. Nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih, jalanin nikmatin. Di tengah kedekatan Ayu dan Kevin, Abdul Rozak, ayah Ayu, juga memberikan perhatian terhadap kehidupan asmara putrinya. Sebagai orang tua, ia tentu berharap Ayu bisa mendapatkan pasangan yang tepat dan mampu memberikan kebahagiaan buat anak kesayangannya itu. Lalu apa doa terbaik sang ayah buat Ayu? Benarkah jika memang Kevin sosok yang tepat? Abdul Rozak yang kerap disapa Ayah Ojak turut memberikan tanggapannya mengenai kedekatan putrinya Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi. Isu kedekatan Ayu dan Kevin memang belakangan ini semakin menjadi perhatian publik. Keduanya disebut tengah menjalani proses saling mengenal dan terlihat semakin dekat. Meski begitu, Ayu sendiri sebelumnya menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru dalam menentukan arah hubungan tersebut. Sebagai orang tua, Ayah Ojak pun tampaknya memilih untuk memberikan dukungan kepada putrinya. Ia meminta masyarakat untuk mendoakan agar Ayu mendapatkan yang terbaik dalam urusan pasangan maupun kehidupan pribadinya. Terima kasih yang udah mendukung anak ayah, baik Ayu Ting Lisius dan yang di luar Ayu Ting Lisius, buat emak-emak, anak-anak muda semua dah, fans Ayu yang di luar juga, para artis yang mendukung anak ayah. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan yang terbaik dan juga dapat balasan pahala yang berlipat ganda pastinya. Masya Allah, Alhamdulillah, masih banyak yang sayang, terima kasih banyak. Apapun yang dia niatin, dia cita-citain, selalu bilang ayah sama ibu, ya nak, insya Allah ayah sama ibu, ayah doain kamu yang terbaik. Sedih banget karena bilang ini jawaban dari doa-doa Ayu dan Ibu. iya, amin selalu, karena anak yang betul-betul berbakti, sayang sama keluarga, sama orang tua. Alhamdulillah selalu Allah jaga dan dikabul sama Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.